Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 32. Mereka sampai di rumah sakit kemudian. Di sana terlihat kedua orang tuanya, juga manajer Evi. "Gar, tadi aku ke tempat kalian, mau antarkan barang dia yang ketinggalan di lokasi syuting. Sewaktu aku datang, rumah kalian pintunya terbuka. Revi tidak menjawab panggilanku, dan aku menemukannya sudah berbusa di dapur." Mbak Yuki menjelaskan kepada Gara yang segera mengangguk. "Makasih Mbak Yuki. Untuk beberapa minggu ke depan, biarkan Revi di rumah saja. Sampai dia pulih betul, baru aku akan menemuinya lagi. Gara, Revi tampak murung akhir-akhir ini. Di lokasi syuting dia juga tidak fokus. Saya harap dia bisa segera pulih." Gara lagi-lagi tak menyahut, hanya diam tapi mengangguk. Bening sendiri menatap Revi dengan banyak alat medis di tubuhnya itu. Kondisi perempuan itu kritis, tetapi racun bisa segera dinetralkan karena manajer membawanya cepat. "Gara, panggil Tuan Besar." Gara mendekat. "Untuk sementara, jaga emosimu ya. Papa tahu kamu pusing menghadapi semua ini. Tapi kalau sudah begini juga bahaya. Revi nekat mengakhiri hidupnya seperti ini." Gara bingung, Pak. "Tenangkan dulu diri kamu. Papa yakin semuanya akan berlalu. Jangan buru-buru mengucapkan perpisahan sekarang ini. Kondisinya sedang genting. Biarkan sementara Bening aman bersama kami dan kau turunkan egomu untuk merawat Revi." Gara mengusap wajahnya. Ia lelah, tetapi tak punya pilihan untuk terus mendampingi Revi sampai melewati masa kritisnya. Nyonya Besar juga tampak sedang bersama Bening. "Bening, nanti ikut pulang ya bersama Mama dan Papa. Biarkan Gara menjaga Revi di sini." "Baik, Ma." Bening mengangguk. Ia juga menatap Gara yang terlihat begitu lelah di balik sikap tenangnya. Bening kemudian mendekati Gara dan mengusap suaminya itu lembut. Gara duduk di kursi, meraih pinggang Bening yang sedang berdiri, lalu memeluknya erat, merebahkan kepalanya di perut Bening. Gara tak peduli pada orang-orang yang lewat. "Mas Gara, temani Nyonya Muda ya." Bening berkata lirih, meski tak ingin pula dia biarkan Gara seorang diri saat ini. "Ya sayang, kau pulang ya, istirahat." Bening mengangguk lagi. Gara masih memeluk pinggang Bening cukup lama setelah itu. Hampir beberapa menit berlalu, baru dia melepaskan Bening. "Mas Gara juga nanti istirahat ya." Gara mengangguk, lalu membiarkan kedua orang tuanya membawa Bening pulang ke rumah. Bening menoleh, menatap Gara yang masih enggan melepaskan pandangannya dari Bening yang semakin menjauh. Gara teringat pula dengan tespek yang sempat mereka beli sebelum singgah ke kedai es krim tadi. Bening bilang dia sudah telat menstruasi. Hal itu membuat Gara sangat semangat membeli tespek sampai 3 biji. Rencananya, besok dia akan menunggu Bening di depan kamar mandi untuk melihat hasilnya. Setelah malam larut dengan Gara yang menunggu di depan ruang ICU, ia melakukan panggilan video dengan Bening. Nampak wajah Bening yang cantik sedang tersenyum dalam keremangan malam. "Sebentar lagi tidur ya Bening," kata Gara sambil menatap Bening rindu. Ingin rasanya ia memeluk Bening hingga mereka terlelap malam ini. "Ya Mas Gara." "Sayang, besok jangan lupa." Bening tampak mengingat, tapi kemudian dia segera mengangguk. "Bening akan telepon Mas Gara begitu hasilnya keluar." Gara mengangguk lagi. Lalu setelah memberi kecupan dari jauh, ia mematikan sambungan telepon. Gara kemudian menatap Revi yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit dari kaca di tengah pintu. "Besok mungkin benihku sudah bersemayam di rahim Bening, Sela. Mari nikmati takdir kita. Aku sudah melakukan yang terbaik selama kita berumah tangga." Gara mendesis pelan, lalu kembali duduk di tempatnya semula dan mulai memejamkan mata. Revi memang sekarat. Gara memang kasihan, tapi tak lagi menemukan cintanya untuk perempuan itu. Subuh menjelang. Bening seperti biasa akan menuntaskan ritualnya menghadap sang pemilik kehidupan ketika banyak penghuni rumah bahkan belum terbangun. Hanya ada beberapa pembantu yang sudah siap dengan tugas masing-masing. Musola di bawah tempat Bening bersama Bu Tuti untuk mengadu segala keluh.
Bu Tuti, nanti biarkan Bening memasak sarapan. Biarkan yang lain mengerjakan tugas lainnya juga ya. Pinta Bening kepada kepala pelayan yang segera mengangguk. Setelah mereka selesai meletakkan kembali mukena di tempatnya. Bening, kau itu kan sudah jadi istri tuan muda. Kau istirahat saja. Sekarang artinya kau sama saja dengan majikan kami, sahut Bu Tuti. Bening tersenyum, lalu mengamit lengan kepala pelayan yang sudah hampir separuh hidupnya itu mengabdi kepada keluarga besar Tuan Wibowo. Bening adalah istri, itu benar, Bu. Namun, Bening tidak lupa dari mana berasal. Kalau mengerjakan tugas rumah adalah kegemaran Bening semenjak dulu. Jadi jangan jadikan alasan tidak enak atau apa. Kita sama saja, Bu. Hanya saja sekarang status Bening yang berubah sebagai istri tuan muda, bukan sebagai majikan. Bu Tuti hanya menggeleng pelan sambil tersenyum lantas mengangguk. Bening memang pribadi yang rendah diri. Dia tidak segan membantu para pelayan lain untuk mengerjakan tugas rumah meski kini statusnya sudah berubah. Bagaimana Asih, Ning? Apa masih suka mengganggumu? Tanya Bu Tuti dengan Bening yang sudah menuju dapur. Sudah tidak lagi, Bu. Kadang bertemu Bening dia menunduk, padahal Bening biasa saja. Bening sudah melupakan semuanya. Dia dari dulu memang suka ngospek pembantu baru. Mungkin sekaranglah dia kena batunya. Padahal saya sudah sering menasehati dia, tapi anaknya ngeyel. Sudahlah, Bu. Bening sudah melupakannya. Oh iya, aku hampir lupa. Aku ke atas dulu ya, Bu. Nanti aku turun lagi. Bening buru-buru pergi ke kamarnya dan Gara di lantai atas. Ada hal yang harus dilakukannya pagi ini. Ia segera masuk ke dalam kamar mandi dengan membawa 3 alat tespek dari merek yang berbeda-beda. Bening menadah urinnya dengan wadah penampung yang sudah disiapkan di kemasan. Ia mulai mencelupkan 3 benda pipih itu bersamaan. Beberapa menit kemudian, ia mulai mengangkatnya. Bening memejamkan mata, takut-takut membukanya kemudian, takut kenyataan tak sesuai harapan. Namun, setelah ketika benda itu terangkat, Bening jadi sedikit bersedih, dilihatnya tak ada garis apa-apa. Yah, Bening mengeluh. Namun, ia baru sadar ternyata benda itu terbalik. Bening menepuk-nepuk keningnya sendiri. Saking gugupnya, dia sampai salah lihat. Benda itu dibalikan Bening kemudian. Mata Bening yang tadinya sendu, sekarang berembun dan berkaca-kaca. Ia memeluk ketiganya di depan dada, lalu segera mencari ponsel mahal yang dibelikan Gara untuknya. Mas Gara, ayo angkat. Bening menggigit kukunya. Harap-harap cemas menanti sambungan itu segera dijawab. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Gara mengangkat telepon. Bening berbinar-binar. Sayang, kau sudah bangun? Tanya Gara sembari mengucak matanya sendiri. Sudah Mas Gara, aku udah positif. Bening mengatakannya dengan malu-malu. Positif? Gara tampak berpikir sejenak, tapi kemudian matanya membulat sempurna. Ia mengalihkan panggilan itu menjadi video call. Ini Mas Gara. Bening menunjukkan 3 benda pipih di depan Gara. Gara hampir tidak kuasa menahan haru. Air matanya hampir menetes. Setelah bertahun-tahun menantikan kehadiran seorang anak, benihnya kini hadir melalui rahim Bening. Mas Gara kenapa nangis? Bening ikut menitikan air mata pula melihat Gara yang sudah tidak kuasa membendung air mata bahagianya. Persetan orang mau bilang dia lelaki cengeng. Mereka tidak tahu saja air mata yang tumpah saat ini adalah air mata bahagia. Mas Gara sangat bahagia, Bening. Terima kasih sudah memberikan hadiah paling indah dalam hidupku. Mas Gara akan menjagamu, menjaga anak kita dengan segenap jiwa raga Mas Gara. Bening juga akan menjaga bayi kita untuk Mas Gara juga nyonya muda. Hati Bening bergetar hebat ketika mengatakan kalimat itu. Air matanya mengalir lagi tanpa bisa dicegah. Gara hanya bisa mengangguk meski kata terakhir Bening telah mengoyak lukanya sendiri. Gara kemudian menoleh ke ranjang ICU di mana Revi masih terbaring lemah dan belum sadarkan diri. Bening, kita akan menjaganya. Mas Gara akan menjagamu juga. Bening hanya mengangguk pasrah. Dia menyadari satu hal.
Setelah semua ini terlewati dan kini ada benih Gara bersemayam di perutnya, cinta juga semakin bermekaran dan sempurna melingkupi dirinya. Mahligai perkawinan ini semata-mata bukan tentang perjanjian semata jika sudah ada rasa di dalamnya. Namun, Bening tak mau egois. Ia sudah meneguhkan hati untuk komitmen dengan semua kesepakatan yang sudah tercipta. Sisa mencintai Gara mungkin hanya akan dibatasi sampai 1 tahun ke depan. Setelah itu, entah Bening bisa memastikan hatinya akan lega atau malah patah karena perpisahan.